seminar parenting di hari ini. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk pada materi 1 tentang penanganan serta penanggulangan stunting oleh Dr. David. Saya sapa dulu Dr. David. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi Miss. Apakah sudah join? Iya, sudah. Ya, sudah join, maaf terlambat. Terima kasih dok. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para undangan, Bapak Ibu sekalian, saya izin share screen dulu nggih. Maaf Miss, waktu saya 1 jam ya nanti. Iya dokter, nanti waktunya kurang lebih 60 menit, itu nanti sudah termasuk untuk sesi tanya jawabnya. Oh gitu ya, oke. Jangan lama-lama, saya bingung ngomong apa nanti kalau kelamaan. Hostnya bisa ini enggak ya, apa namanya, saya dijadiin co-host atau di enable share screen-nya? Saya belum bisa share screen tuh. Dokter minta untuk dijadikan. Ya selamat pagi Bapak Ibu, salam kenal. Jadi kalau mungkin banyak yang belum kenal saya ya, karena saya baru di Sragen, jadi hampir sebagian besar mungkin belum kenal saya. Jadi saya ini sambil menunggu saya diizinkan untuk share screen dari hostnya, saya perkenalan dulu ya. Nama saya David Anggara. Kemudian saat ini saya dokter spesialis anak kalau di Sragen di Rumah Sakit Ibu Anak Restu Ibu. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu saya dihubungi Miss Tari untuk sharing terkait tentang stunting. Masih belum bisa itu, masih disable. Sharing terkait stunting. Jadi memang saya sudah bisa. Oh ya, sudah bisa. Sudah nampak belum ya? Sudah. Kemarin saya diminta kurikulum vitae sama Miss Tari, tapi saya belum sempat mengirimkan, jadi saya lampirkan aja di sini. Jadi nama saya David Anggara, kebetulan saya aslinya lahirnya dari luar Solo Raya, jadi dari Ponorogo. Cuma saat ini tinggalnya di Laweyan, di Jajar. Dokter umumnya saya lulus 2013 dari FKUNS, kemudian spesialis anaknya saya lulus 2019 dari FKUNS juga. Kemudian saat ini menempuh pasca sarjana di Fakultas Hukum UNS. Kalau untuk pekerjaan selain di RSIA Restu Ibu, saya untuk yang utama di Rumah Sakit Umum Dr. Muardi sebagai staf pengajar di Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSUD Dr. Muardi dan Fakultas Kedokteran UNS. Mungkin itu saja perkenalannya. Kemudian saya memasuki materi yang diamanahkan ke saya ya untuk sharing. Jadi judulnya itu yang diinikan ke saya adalah stunting, dampak dan pencegahannya. Nah, sebelum kita masuk ke stunting, kita harus tahu dulu definisi dari anak. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi kalau ibu-ibu yang
sedang hamil, nah anaknya itu sudah masuk ke dalam subjek di Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian ini kita tahu ya, jadi rentang yang disebut anak dari dalam kandungan, dari mulai janin sudah masuk dalam subjek perlindungan anak, kemudian sampai dengan nanti usia 18 tahun, seperti itu. Nah, kenapa rentang waktu ini penting? Karena nanti berhubungan dengan ini yang sering banget didiseminasikan terkait 1000 hari pertama kehidupan. 1000 dari kapan? Ya dari pertama kali di dalam kandungan menjadi janin, kan 9 bulan. Nah, 270 hari pada saat lahir sampai dengan usia 2 tahun itu 730 hari, jadi 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa selalu disampaikan 1000 HPK? Karena itu harus selalu diobservasi atau selalu dipantau tumbuh kembangnya secara intensif. Kenapa? Balik lagi ke sini. Sebentar, slide saya bermasalah. Nah, di sini ini adalah perkembangan dari otak. Kelihatan enggak ya? Agak kecil ya. Jadi di sini pada saat di dalam kandungan ini sudah mulai berkembang. Nah, di sini disebutkan nih kalau garis yang hitam tidak putus-putus, ini adalah rapid development, jadi perkembangan yang sangat cepat. Kalau kita lihat di sini disebutkan dari saat di dalam kandungan sampai dengan pada saat lahir, yaitu di infant, toddler, pada saat sampai usia 36, ini perkembangan yang sangat cepat ya. Kemudian mulai nanti perkembangan otaknya mulai menurun percepatannya. Nah, ini kita lihat nih di sini. Nah, pada saat 2 tahun pertama kehidupan, perkembangan otak itu menguasai dari keseluruhan perkembangan otak. Jadi 80% perkembangan otak itu dicapai pada saat 2 tahun pertama. Jadi ketika 2 tahun pertama itu nanti loss ataupun kurang optimal dalam perkembangan otaknya, potensi untuk berkembang sampai dengan 80% itu akan menurun. Jadi tidak dapat mencapai perkembangannya yang optimal seperti itu. Nah, ini situasi global saat ini terkait dengan stunting. Ini laporan tahun 2021 gabungan antara UNICEF, WHO, kemudian World Bank Group. Nah, di sini disebutkan bahwa 45,4 juta anak itu wasting itu kurus. Nah, 38,9 juta anak itu overweight. Jadi 3 hal ini merupakan fokus terkait malnutrisi. Jadi malnutrisi itu tidak hanya kurus saja, ternyata overweight pun itu juga menjadi masalah gitu. Kemudian di sebelah kanan itu adalah peta dari tahun 2000 sampai dengan 2020. Nah, di sini disebutkan kalau yang merah ini yang dia masih tinggi ya angkanya. Nah, kita lihat nih sebenarnya udah mulai berkurang. Yang awalnya merah sudah mulai beranjak kuning. Nah, Indonesia ini kebetulan masih merah nih ya. Kita lihat nih masih merah, masih tinggi memang angka malnutrisinya. Nah, kalau untuk stunting sendiri sangat tinggi ya, 149,2 juta kalau di seluruh dunia. Nah, terus bagaimana sebenarnya di Indonesia gitu? Berdasarkan Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar tahun 2018,
kita bisa melihat ya memang trennya turun dari 2007 ke 2018. Tetapi kalau kita lihat dari yang sangat pendek dan pendek itu totalnya sekitar 30,8%. Turun dari 2013 ke 7%. Seperti itu. Nah, ini indikatornya yang dikatakan pendek dan sangat pendek. TB/U berdasarkan kurva pertumbuhan WHO itu kurang dari min 3 SD itu sangat pendek, kemudian min 3 sampai dengan min 2 itu pendek. Nah, ini proporsi gizi kurang atau wasting menurun sempat naik di 2007 ke 2013, tapi dari 2013 ke 2018 itu menurun. Targetnya 2019 17%, di 2018 masih 17,7%. Cuma memang yang 2021 ke atas ini kan memang surveinya belum keluar ya karena terhalang pandemi. Jadi semoga aja bisa mencapai target. Cuma yang mengkhawatirkan memang yang pendek dan sangat pendek tadi. Kemudian, nah ini berdasarkan survei juga. Jadi memang proporsi penimbangan berat badan. Kenapa kok ini penting? Karena salah satu upaya untuk mencegah adanya stunting itu adalah dengan deteksi dini. Deteksi dini kelainan pertumbuhan. Deteksi dini pertumbuhan yang abnormal. Nah, di sini kita lihat ada peningkatan ya untuk proporsi penimbangan. Jadi yang dia lebih dari 8 kali dalam 1 tahun, 12 bulan. Jadi idealnya standarnya adalah lebih dari 8 kali dalam 12 bulan. Lebih bagus lagi setiap bulan, seperti itu. Kemudian ini untuk pengukuran panjang atau tinggi badan. Standarnya di atas 2 kali dalam 12 bulan atau 6 bulan sekali, tapi lebih bagus lagi kalau 3 bulan sekali, seperti itu. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah proporsi kepemilikan buku KIA. Sekarang kalau saya tanya, kira-kira yang di sini nih yang Bapak Ibu semuanya masih ada nggak yang menyimpan buku KIA-nya? Ini kan 0 sampai 59 bulan. Berarti sampai dengan 5 tahun. Jadi yang punya putra-putri di bawah 5 tahun, kira-kira ada nggak yang masih punya buku KIA disimpan sampai sekarang? Dan dipakai untuk pemantauan tumbuh kembang. Kenapa ini penting? Karena, dan ini masuk dalam survei Riskesdas, karena dengan menggunakan buku KIA itu, kita bisa melakukan deteksi dini terkait pertumbuhan maupun perkembangan di buku KIA tersebut. Nah, ini sudah mulai naik ya. Memiliki dapat menunjukkan, ini sudah mulai naik, tapi memiliki tidak dapat menunjukkan. Oh, punya kok, tapi di mana ya? Nah, biasanya kan kayak gitu. Kayaknya punya deh, tapi lupa naruhnya. Rata-rata kayak gitu. Ini rata-rata berapa nih? 16%. Jadi cukup tinggi. Nah, kan dari tadi kita berbicara terkait stunting. Nah, sebenarnya apa sih bedanya stunting sama stunted gitu? Nah, untuk yang di sebelah kiri ini adalah kurva pertumbuhan WHO untuk TB/U, Live for Age. Nah, untuk usia 0 sampai 6 bulan, nanti ada lagi 6 bulan sampai 2 tahun. Jadi macam-macam kurvanya. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar. Nah, untuk stunted yang dimaksud dengan stunted itu adalah TB/U-nya kurang dari min 2 SD. Jadi ini ya, pointer saya kelihatan nggak ya? Nah, ini kurang di bawahnya min 2 SD. Ini disebutnya stunted. Terus kapan disebutkan stunting? Nah, stunting terjadi apabila pada kondisi stunted itu disebabkan oleh nutrisi yang kurang baik, kemudian infeksi berulang, stimulasi psikososial yang tidak adekuat. Terus bagaimana taunya stunting? Nah, itulah perlunya nanti konsultasi ke tenaga kesehatan untuk mengetahui apakah dia stunting atau stunted.
Kalau stunted itu kondisinya dia pendek gitu, TB/U-nya kurang dari min 2 SD. Nah, pendeknya kenapa? Kan harus dicari. Nah, untuk menentukan apakah dia stunting atau tidak, seperti itu. Nah, kapan sih sebenarnya terjadi stunting? Jadi tidak terus stunting itu terjadi kalau anaknya sudah lahir, anaknya sudah bisa jalan, anaknya sudah bisa ngomong, tidak. Stunting itu bisa terjadi sejak di dalam kandungan. Jadi sejak di dalam kandungan itu sudah bisa terjadi stunting karena nutrisinya kurang adekuat, karena mungkin ada kelainan bawaan atau mungkin ada gangguan-gangguan kehamilan yang menyebabkan dia stunting, seperti itu. Bentar ya Bu ya. Kemudian kalau ditemukan atau ketemu pada saat deteksi atau tidak sengaja pada saat konsultasi tumbuh kembang itu ditemukan stunting, itu harus segera diisi. Karena kalau tidak nanti stunting itu ada di slide selanjutnya, impact jangka panjangnya itu sangat merugikan, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ya. Kok hilang slide saya? Sebentar. Slide saya tiba-tiba hilang. Ya. Sudah ya, sudah nampak ya slide saya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian stunting. Nah, ini bisa kita lihat nih. Ada beberapa faktor yang dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama adalah underlying determinant, jadi faktor-faktor yang berpengaruh dasar, seperti itu. Bentar ya Ibu. Nah, faktor-faktornya apa saja? Faktor-faktornya yang pertama adalah karakteristik dari ibu. Jadi dari mulai usia, tinggi, kesehatan fisik, kesehatan psikososial, status nutrisi ibu, itu sangat berpengaruh terhadap terjadinya stunting. Makanya kenapa stunting itu kan dari awal tadi, dari pada saat di dalam kandungan. Kemudian karakteristik rumah tangga, status sosial ekonomi, tidak dapat dipungkiri itu berpengaruh juga terhadap stunting. Kemudian agama, kedudukan sosial, pendidikan, pekerjaan orang tua, dan siapa sih pembuat keputusan di dalam rumah tangga tersebut. Kemudian karakteristik lingkungan. Maaf ini belum terhapus. Jadi karakteristik lingkungan itu adalah lingkungan di sekitarnya seperti apa, apakah padat penduduk yang kemudian kebersihan atau sanitasi lingkungannya bagus atau tidak, itu berpengaruh. Kemudian faktor kedua adalah faktor intermediate, jadi faktor-faktor yang juga bisa mempengaruhi dan yang ada di si anak tersebut. Yang pertama adalah faktor makanan keluarga. Yang dimaksud makanan keluarga dalam hal ini adalah jumlah anak. Jadi kalau dia anaknya banyak tetapi dia neglected atau terabaikan, nah dia pasti berisiko stunting. Kemudian air, sanitasi, higienisnya, polusi udara indoor. Polusi udara indoor itu adalah asap rokok ya, asap rokok, baik itu anggota keluarga yang merokok atau di sekitar rumahnya itu banyak asap rokok. Nah itu mempengaruhi juga layanan kesehatan, pencegahan
kuratif, kemudian pemberian ASI, MPASI, defisiensi mikronutrien, penyakit kronis, infeksi berulang. Ini adalah faktor-faktor yang ada atau berada di sekitar si anak tersebut. Kemudian ini faktor yang langsung di anak tersebut adalah pertumbuhan janin intrauterin terhambat. Jadi karena si stunting itu bisa berawal dari konsepsi dari dalam kandungan, jadi kalau tidak bagus dia bisa menyebabkan PJT, pertumbuhan janin terhambat. Dia sudah cukup bulan yang harusnya di atas 2.500 berat badan lahirnya dia kurang dari 2.500. Kemudian intake atau asupan nutrisi dan kalorinya kurang adekuat. Kemudian yang ketiga penyerapannya, jadi asupannya sudah banyak tapi terjadi gangguan penyerapan nutrisi dan kalori yang kurang adekuat juga. Nah, ini adalah lingkaran setan, bukan setan juga. Lingkaran yang kalau kita tidak putus nih di antara hijau kuning merah itu, ini akan terus berulang lagi gitu. Makanya kenapa stunting ini tidak bisa hanya melibatkan dokter anak ataupun petugas gizi yang mengurusi anak, tidak bisa. Kenapa? Ini kita lihat nih di lingkaran ini. Yang hijau ini yang masih kalau ketemu di sini ini masih berpotensi bisa ditangani. Kalau yang kuning ini sudah warning, sudah kurang bagus lah kalau ditemukan di sini. Nah, kalau yang merah ini sudah susah, sudah irreversible atau sudah tidak bisa ditangani untuk kondisi stuntingnya. Nah, ini kan dari mulai neonatus nih. Neonatus tuh bayi baru lahir, kemudian usia 2 tahun. Nanti pada saat 2 tahun dia tidak ditangani lagi, usia sekolah dia tidak ditangani, dia sudah remaja, pubertas, kemudian dia jadi orang dewasa, jadi menikah. Kemudian ketika menikah itu nanti nutrisinya tidak bagus, berawal dari stunting pada saat bayi, tidak ditangani, jadi hamil, jadi ibu, nanti juga beresiko menyebabkan atau melahirkan bayi-bayi atau anak-anak yang berpotensi stunting juga. Makanya ini harus melibatkan semua pihak, dari mulai bayi sampai dengan dewasa, seperti itu. Nah, dampak stunting. Dampak stunting itu ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, jadi banyak. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk dampak jangka panjangnya, angka kesakitan dan angka kematian akibat infeksi pada anak yang stunting itu jauh lebih tinggi dibandingkan anak yang tidak stunting. Kenapa seperti itu gitu? Karena stunting itu kan adalah salah satu kondisi malnutrisi. Nutrisinya kan kurang bagus, dia akan berakibat pada menurunnya atau tidak optimalnya sistem kekebalan tubuh, sehingga menyebabkan resiko terkena infeksinya itu meningkat. Makanya angka kematian dan angka kesakitan akibat infeksi jauh lebih tinggi. Infeksi yang paling banyak pada anak dengan stunting itu adalah pneumonia atau infeksi pada paru. Dan yang kedua adalah diare. Angka kesakitan dan kematian dua penyakit itu tinggi pada stunting. Kemudian jangka menengah itu adalah mengganggu perkembangan atau potensi anaknya, yang harusnya dia bisa perkembangan otaknya bisa bagus, bisa optimal, tadi yang 80% pada saat usia 2 tahun itu tidak terjadi. Jadi nantinya kognitifnya, kemudian tingkat kreativitasnya bisa saja menurun. Sekolah. Seperti itu.
Itu untuk jangka menengah. Kemudian untuk jangka panjangnya, dia akan mengalami gangguan kesehatan saat dewasa. Pada saat menjadi dewasa tadi yang lingkaran itu, pada saat dewasa juga akan berpengaruh. Kemudian di beberapa penelitian dibandingkan antara pada saat kecilnya dia mengalami stunting dengan yang tidak mengalami stunting, ternyata derajat sosial ekonominya itu lebih rendah pada dewasa yang dulunya mengalami stunting. Seperti itu. Jadi impact jangka panjangnya itu ada gitu, dan itu kan kasihan, eman-eman gitu. Pada saat hamil sudah rutin dicek, ternyata pada saat sudah lahir buku KIA-nya masih ada nih, tapi ya ditimbang aja gitu, tidak aware kapan terjadi gangguan pertumbuhan. Nanti dibahas di slide selanjutnya. Nah, upaya-upaya pencegahan yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya stunting ataupun sudah stunting kemudian terjadi impact jangka panjang, itu ada beberapa. Yang pertama deteksi dini terkait penilaian pertumbuhan nanti. Kemudian intervensi nutrisi, ASI eksklusif, MPASI, mikronutrien yang cukup, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah stimulasi dini dan promosi kesehatan. Maksudnya apa kalau stimulasi dini? Ya stimulasi dini tumbuh kembang, perkembangan anak. Kalau promosi kesehatan ya yang paling gampang adalah PHBS. Ya ini bukan untung ya, tapi salah satu hal positif pada saat terjadi pandemi adalah orang-orang sekarang paham yang namanya PHBS. Kalau zaman dulu sampai capek tuh teman-teman di puskesmas ngingetin yang namanya PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Itu sampai capek pasti. Sekarang dengan adanya pandemi, orang-orang sudah sadar yang namanya pola hidup bersih yang sehat, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, etika batuk, etika bersin, semuanya kan sekarang sudah sadar. Kalau dulu sebelum pandemi, teman-teman di puskesmas terutama di layanan tingkat primer capek tuh mengingatkan. Alhamdulillahnya itu salah satu positifnya pandemi. Nah, ini terkait deteksi dini. Sebentar ya Bu ya, saya jeda dulu. Saya mau masuk Zoom yang lain. Kalau nanti kiranya saya ininya terlalu cepat, nanti diingatkan saja nih. Nah, ini terkait deteksi dini penilaian pertumbuhan. Jadi apa saja sih yang perlu kita kita perhatikan gitu. Jadi nah, terkait untuk yang penilaian pertumbuhan, beberapa indikator pertumbuhan itu adalah BB/U atau berat badan berdasarkan usia, panjang badan atau tinggi badan berdasarkan usia, berat badan berdasarkan tinggi badan, dan indeks massa tubuh berdasarkan usia. Nah, makanya tadi standarnya adalah lebih dari 8 kali per 12 bulan. Ya paling gampang ya sebulan sekali gitu. Nah, dilakukan terhadap minimal 3 dari 4 indikator itu. Jadi jangan cuma ditimbang doang tapi tidak diukur tinggi badannya gitu. Ini harus diplotkan istilahnya. Ya, ini yang dinilai adalah trennya atau arah garisnya. Atau kecenderungan arah garisnya ke mana sih gitu. Jadi tidak bisa kita menilai pertumbuhan itu hanya dengan satu kali datang kemudian tanya, anak saya berat badannya bagus enggak ya? Pertumbuhannya bagus enggak ya? Tidak bisa. Kenapa? Di sini jelas yang dinilai adalah tren. Jadi minimal 2 kali pengukuran, 2 kali kedatangan, baru bisa kita nilai apakah kecenderungannya pertumbuhannya
normal atau tidak normal, seperti itu. Kemudian penentuan status gizi bukan berdasarkan berat badan per usia, tapi berdasarkan berat badan per tinggi badan. Makanya penting mengukur tinggi badan. Nah ini tadi udah ya indikator. Oh ada tambahannya lila namanya, lingkar lengan atas. Ini batasannya gizi buruk, gizi kurang, gizi baik. Jadi diukur diameter dari lingkar lengan atasnya. Nah ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat mengukur atau menilai pertumbuhan. Bukan perkembangan ya, pertumbuhan. Jadi anak itu ada dua, dia bertumbuh dan berkembang. Tumbuh itu ukuran yang dihitung. Tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh, lingkar lengan atas, lingkar kepala, itu adalah tumbuh. Kalau berkembang itu yang dinilai adalah perkembangannya. Biasanya ada 4 aspek. Motorik kasar, motorik halus, sosial, personal sosial, dan bicara dan bahasa. Itu perkembangan. Nah, pada saat menilai pertumbuhan, penimbangan dan pengukuran kadang tidak dinolkan, lupa langsung aja nyenuk ke atasnya. Tidak dari titik nol. Kemudian tidak pernah ditera, jadi ditera. Jadi setiap berapa bulan sekali, saya juga lupa. Ada kan namanya dinas, kalau dari di masing-masing kabupaten kan ada dinasnya yang mentera ulang semua timbangan. Nah itu harus ditera ulang. Kemudian ya petugasnya salah lihat, ini mungkin karena saking banyaknya yang ngantuk dan lain sebagainya, bisa aja salah lihat. Kemudian yang kedua adalah memilih kurva WHO atau kurva pertumbuhan WHO untuk 0 sampai 5 tahun itu kan banyak banget. Saya bilang banyak banget karena yang perempuan aja itu BB per U itu ada minimal 2, 0 sampai 2, 2 sampai 5. TB per U minimal 2, BB per TB minimal 2. 2. Udah ada 6. Belum nanti kalau kurvanya dipecah-pecah 0 sampai 6, 6 sampai 2. Nah, itu banyak lagi nanti. Terus belum lagi yang itu yang perempuan saja, belum yang laki-laki. Nah, gitu. Makanya kan ada merah sama pink. Pink sama biru. Kemudian tidak memperhitungkan usia koreksi. Ya, yang dimaksud usia koreksi ini adalah jadi beda antara yang anaknya lahir prematur sama anaknya yang tidak lahir prematur. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak yang lahir prematur harus disampaikan, anak saya lahirnya dulu prematur. Berapa minggu nanti harus disampaikan. Terus kemudian kesalahan dalam memplot, salah tempat, titik, salah lihat, ya itu tadi kurvanya kan kecil-kecil ya, garis-garis gitu. Kadang kalau udah pasiennya banyak, apalagi kalau di posyandu gitu, anak-anaknya banyak, tenaga kesehatannya cuma 1 atau 2, kadang ya belerek-belerek dikit gitu ya, itu yang sering. Nah, ini yang disebut tumbuh normal. Nah, jadi anak yang tumbuh normal itu akan mengikuti tren yang sejajar dengan garis tengah atau garis Z-score-nya. Nanti ada garisnya. Nah, bisa di bawah garis tengahnya itu 0 standar deviasi atau di atasnya bisa. Nah, dikatakan tumbuh normal itu di antara min 2 sampai dengan 2. Dengan syarat itu tadi, yang di awal tadi dia harus ngikutin trennya. Nah, beberapa hal yang harus diwaspadai. Yang pertama adalah garis pertumbuhan anak menyilang garis Z-score. Jadi memotong garis. Itu harus dilihat, ini kenapa memotongnya. Kemudian terdapat garis yang menukik turun atau naiknya tajam. Jadi naiknya dia memotong 2 garis tuh, garis standar deviasi. Wah bagus nih, makanya banyak. Ya enggak gitu. Kalau dalam 1 bulan dia motong 2 garis, berarti harus ada yang dievaluasi gitu.
Terus atau nuki, kalau nuki jelas ya turun drastis gitu jelas. Atau yang ketiga, terkadang ini yang abai, yaitu mendatar, sebulan tidak naik. Nanti excuse-nya adalah kemarin anaknya batuk pilek, oke. Bulan kedua ditimbang lagi tidak naik, kemarin anaknya aktif lari-lari. Nah, kalau dia pertumbuhannya mendatar 2 kali berturut-turut, berarti harus dicari kenapa gitu. Supaya apa? Tadi di awal deteksi dini itu adalah hal yang paling bagus dalam mengatasi stunting. Nah ini contohnya. Nah ini kan dia menyilang nih, turun nih, memotong garis, gitu, memotong garis. Apalagi kalau dia di sini kemudian motong garisnya sampai 2, sampai di sini, wah jelas ini bermasalah. Atau dia naiknya terlalu tajam, harusnya dia dari sini nih bagus nih, tiba-tiba ini kan per bulan ya nimbangnya, dalam 1 bulan dia naik di sini. Wah ini bukan kok bersyukur, wah alhamdulillah nih bagus naiknya sampai 2 garis, tidak, harus dilihat kenapa. Jangan-jangan dia bengkak-bengkak nih, kasih tes, atau penumpukan cairan, atau jangan-jangan dia ada tumor padat di dalam tubuhnya sehingga tiba-tiba aja naiknya sampai memotong 2 garis atau naiknya tajam. Kemudian yang B ini dia tidak memotong tapi dia tidak linier, jadi dia naik nggak nih, naik dong. Nah tapi dia naiknya itu menjauhi garis. Harusnya kalau dia naiknya bagus kan dia ke sini nih, dia di sini, dia di sini, ya linier, mengikuti garis terdekatnya. Dia ternyata naik loh, tapi dia menjauhi garis. Tidak boleh, harus dievaluasi ini kenapa gitu. Nah ini yang disebut wake increment tadi yang kita bahas nih, kenaikan berat badan. Nah wake increment ini kan penambahan atau kenaikan badan. Dalam wake increment ada istilah namanya faltering, growth faltering. Kalau ibu-ibu sering mendengar, mungkin mengikuti Instagramnya dokter A, dokter B yang sering edukasi tuh di Instagram atau mungkin di YouTube channel kayak gitu kan sering mendengar growth faltering. Nah growth faltering itu adalah 2 kali berturut-turut kenaikan berat badan di bawah batas tertentu. Jadi kan ada di WHO itu ada namanya tabel kenaikan berat badan. Nah kalau dia 2 kali berturut-turut naik tapi di bawah targetnya dia, di bawah batas tertentu, disebut faltering gitu, tidak bagus gitu. Makanya kenaikan berat badan itu tidak cukup hanya naik saja loh gitu. Harus sesuai dengan targetnya dia. Kemudian dikatakan faltering juga apabila terjadi perpindahan arah pertumbuhan ke pita pertumbuhan di bawahnya pada grafik pertumbuhan yang tadi saya contohkan yang sebelumnya yang ini. Nah ini kan pindah nih, berarti dia faltering, growth faltering, gagal tumbuh kan. Atau perlambatan pertumbuhan. Mana tadi? Nah kan melambat nih, harusnya kan dia linier nih, linier ke sana ngikutin garis gitu. Nah ini dia menjauh. Nah apabila terjadi faltering, lama-kelamaan kalau tidak segera diintervensi dia akan menjadi gizi kurang. Nah gizi kurang menyebabkan resiko infeksi meningkat, muncullah stunting gitu. Nah ini ada beberapa intervensi ya. Tadi kan muter itu tuh, yang tadi di atas tuh. Ini kan yang diagram yang tadi sebelumnya, dari mulai bayi baru lahir sampai dengan dewasa melahirkan atau hamil, melahirkan anak yang beresiko jadi stunting, terus saja kayak gitu. Makanya nggak selesai stunting kalau tidak diputus. Nah ini adalah intervensi yang bisa memutus rambut. Jadi tidak hanya di sini kan, tidak hanya pada saat bayi dan balita, pada saat ibu hamil, remaja, apa saja yang harus dilakukan. Ada ini disebutkan nih, promosi IMD, kemudian suplemen besi, asam folat, rutin kontrol, pemeriksaan kehamilan, kalsium, kemudian melahirkan di tenaga kesehatan
kayak gitu. Nah, pada saat remaja juga harus ada suplementasi besi, kemudian Kespro, kesehatan reproduksi remaja, konsultasi gizi. Karena di remaja dan usia produktif ini angka anemia defisiensi besi itu tinggi di Indonesia. Nah, kalau anemia defisiensi ini tinggi, kemudian dia nanti menjadi ibu-ibu yang hamil dan menyusui dan punya anak, dia nanti akan muter lagi tuh. Nah, kalau bayi dan balita ada tadi ya pemantauan pertumbuhan, vitamin A, PMT, fortifikasi bubur bayi, kemudian zinc, mikronutrien itu harus dipenuhi. Kemudian kalau lansia ini ya di luar yang tadi lingkaran itu, tapi lansia itu juga harus konseling pelayanan gizi lansia, dan ibu-ibu yang punya anak-anak balita kalau di rumah punya lansia dalam hal ini kakek neneknya mungkin juga perlu diikutkan atau diajak nonton, atau kalau ibu-ibu lagi nonton Instagram, IG Live, kan banyak tuh dokter-dokter anak yang sering edukasi ya, ataupun YouTube itu si eyangnya itu diajak, karena terkadang banyak cerita kan ibu-ibunya, bapak-bapaknya sudah paham terkait nutrisi pada anak gitu, complementary feeding, MPASI-nya, tapi si kakek neneknya ini masih memakai kebiasaan yang dulu kayak gitu. Nah, terus nanti jadinya adu argumen. Nah, itu harus diajak sesekali. Nah, ini upaya-upaya pemerintah. Jadi pemerintah ini gencar sekali mengeliminasi stunting. Kenapa? Nah, hubungannya sama SDGs yang tahun 2030, tujuan pembangunan berkelanjutan itu. 2030 itu kan harus targetnya harus berkurang banyak. Nah, kalau pada ibu hamil perbaikin gizi, tablet tambah darah, kemudian kalau bayi baru lahir ya ditolong oleh tenaga kesehatan. Kayaknya jarang ya, apalagi kalau di Sragen kan jarang pakai bayi sekarang. Kemudian inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif, kemudian untuk bayi anak usia 6 sampai 24 ya MPASI-nya harus berkualitas. Jangan lupa kapsul vitamin A, imunisasi dasar lengkap jangan lupa. Terus pantau perkembangan pertumbuhan. Untuk itu tadi, lagi-lagi deteksi dini. Kemudian PHBS. Nah, terkait MPASI, fase-fase pada anak usia baru lahir sampai dengan 2 tahun. Kalau pada saat di dalam kandungan kan sebenarnya lebih fokusnya ke dokter kandungan tuh, yang untuk bagaimana meningkatkan atau mempertahankan nutrisi yang adekuat pada saat janin itu di dalam kandungan. Nah, untuk fasenya sendiri yang setelah lahir nih, 0 sampai 6 bulan itu cukup ASI saja, 100% ASI. Itu sudah bisa mencukupi. Kemudian 6 sampai 8 bulan itu rasionya 70-30, 70% ASI, 30% dari MPASI. Nanti 9 sampai 11 naik 50-50, 50 ASI, 50% dari MPASI. 1 sampai 2 tahun ASI itu cuma 30%. Jadi kalau kebanyakan minum ASI 1 sampai 2 tahun, dia cuma cukup 30% sebanyak apapun minum ASI. Malah bikin kenyang, nanti makannya berkurang. Padahal kalau di atas 1 tahun itu 70%-nya dari makanan pendamping ASI. Sebenarnya tujuan MPASI apa sih kan gitu. Nah, tujuannya jelas memenuhi kebutuhan nutrisi. Karena ketika usia 6 bulan ke atas, ASI saja tidak cukup. Makanya perlu penambahan MPASI. Kemudian yang kedua, dia melatih oromotor. Kebalik ini ya Bapak Ibu, sudah ngantuk bikinnya tadi malam. Jadi mengembangkan kemampuan oromotor bayi, ngunyah, nelen. Makanya apa istilahnya,
oromotornya itu harus MPASI-nya itu harus diberikan tepat waktu dan adekuat. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan bayi dalam merasa dan mengenal tekstur. Nah, ini syarat pemberian MPASI menurut WHO. Syaratnya yaitu tepat waktu, kemudian adekuat. Yang dimaksud adekuat ya kandungan energi, mikronutrien, makronutrien sesuai dengan usianya. Aman, penyiapannya harus bersih, harus bagus, terhindar dari paparan bakteri. Kemudian caranya benar. Nah, ini cara benar ini penjadwalan, feeding rule, pemberian makan, termasuk frekuensi, kemudian metodenya seperti apa. Sebenarnya kapan sih MPASI bisa diberikan kan gitu. Nah, dimulai saat ASI saja tidak lagi mencukupi kebutuhan nutrisi bayi. Dari penelitian rata-rata usia 4 sampai 6 bulan. Nah, memang standarnya bulan gitu. Tapi pada kondisi-kondisi khusus itu ada yang dimulai dari awal. Tapi harus konsultasi dulu. Karena apa? Apabila dia dimulai dari kurang dari 6 bulan, dia harus siap dulu tanda-tanda kesiapan makannya, tanda fisiknya dia bisa mengangkat kepalanya tegak. Kemudian bisa duduk walaupun dengan bantuan. Terus kalau pada bayi-bayi itu kan dia sering menjulurkan lidah ya, sering kayak melepeh gitu. Nah, itu sudah mulai berkurang. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda fisik itu, MPASI bisa dimulai. Kalau kurang dari 6 bulan harus konsultasi dulu, karena takutnya ternyata dia belum siap. Kemudian tanda psikis, ketertarikan saat melihat orang lain makan, kemudian meraih-raih makanan, terus kemudian kalau orang makan itu kayak ikut buka mulut. Nah, itu tanda-tanda psikis kesiapan makan. Nah, kalau tidak tepat, kalau terlalu dini atau terlalu awal, nah sistem pencernaannya kan belum bagus, belum optimal untuk MPASI. Dia bisa mengganggu saluran cerna. Bisa juga kedepannya ada resiko untuk obesitas, hipertensi, penyakit jantung, dan bisa menurunkan sistem imun kalau terlalu dini, kecuali pada kondisi-kondisi khusus yang dengan konsultasi ke dokter dulu. Kalau terlalu lambat, ditunda-tunda nih MPASI-nya karena berbagai hal, bisa resiko gagal tumbuh, faltering tadi, kemudian kekurangan zat besi, dan bisa mengakibatkan gangguan perkembangan. Nah, ini untuk frekuensinya ya sekilas saja. Jadi kalau untuk 6-8 bulan ya untuk Bapak Ibu yang masih punya anak MPASI ini ya, 2-3 kali sehari, kemudian selingan 1-2 kali sehari. Nanti makin usianya naik, frekuensinya makin banyak. Nah, kalau banyaknya, jumlahnya itu biasanya kita pakai mangkok yang 250 cc. Jadi awalnya mungkin setengah mangkok, nanti naik bertahap seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kalau terjadi malnutrisi atau undernutrisi, nutrisi kurang, itu akan menyebabkan penurunan immunity, sistem kekebalan tubuhnya turun, gampang terkena infeksi. Nah, infeksi, karena dia mengalami infeksi, dia akan nafsu makannya berkurang, kemudian penyerapannya berkurang, kemudian pengeluarannya bertambah, contohnya pada diare. Kemudian penggunaannya bertambah karena demam, akhirnya menyebabkan menyedot ATT atau energi, kalorinya tinggi. Dia balik lagi jadi malnutrisi atau nutrisinya kurang, muter aja kayak gitu. Nah, kemudian si malnutrisi juga akan meningkatkan angka kematian. Kok bisa meningkatkan angka kematian? Ya karena bisa lewat jalur infeksi tadi, kemudian bisa lewat jalur fungsi jantungnya menurun, dan otot-otot saluran nafasnya juga menurun, angka kematiannya akan meningkat, apalagi disertai dengan infeksi gitu. Kalau di kita sepertinya kalau kelaparan itu di Sragen ini ya hampir tidak ada ya kalau kasus-kasus kelaparan tuh. Tapi kalau yang
kekurangan nutrisi, malnutrisi, baik karena pemberiannya yang salah atau kurang tepat, itu mungkin masih ada. Nah, kalau seandainya terjadi permasalahan pertumbuhan, biasanya akan dilakukan tata laksana nutrisi atau yang disebut sebagai PNC atau asuhan nutrisi pediatri. Ada 5 hal biasanya. Kalau ada gangguan pertumbuhan ini, kita akan menilai dulu, mengukur-ngukur dulu, antropometri, diukur tinggi badan, berat badan, status nutrisinya kayak gimana. Kemudian kita hitung nih kebutuhan nutrisinya, sudah sesuai tidak sama yang diberikan. Sudah makan kok 3 kali sehari, kemudian snacknya sekali 2 kali, tapi setelah dihitung kebutuhan nutrisi sama pemberiannya masih kurang. Kemudian rute pemberian ini biasanya pada anak sakit ya. Jenis nutrisi itu bisa teksturnya, kemudian bisa kandungan di dalamnya, dan monitoring evaluasi. Harus dimonitoring, harus dievaluasi sebulan sekali. Ya, sudah jam 10, sudah banyak banget saya ngomong. Mungkin dari saya cukupkan. Kalau yang terkait, kalau tadi kan pencegahannya ada banyak ya, deteksi pertumbuhan, kemudian nutrisi yang adekuat atau intervensi nutrisi. Sebenarnya ada lagi nih stimulasi perkembangan, cuma karena waktunya sudah hampir 1 jam, saya cukupkan saja. Begitu, Miss, silahkan kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Dr. David, banyak sekali yang sudah disampaikan. Monggo untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu sekalian. Mungkin jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami, bisa langsung dikonsultasikan atau disampaikan supaya kita bisa langsung sharing Dr. Davidnya. Monggo, nanti bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa on mic atau bisa tuliskan di kolom komentar. Mungkin ada yang ingin bertanya? Monggo silakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pak Dokter yang sudah begitu banyak menjelaskan. Di sini saya mau bertanya yang berkaitan dengan pemenuhan ASI pada putra-putri yang berkaitan dengan stunting. Yang pertama yang mau saya tanyakan tadi, apabila kekurangan ASI yang juga karena faktor penyebar stunting, yang saya tanyakan di sini karena minimal batas minimal 24 bulan sih kalau nggak salah tadi pemenuhan ASI bagi putra-putri atau 2 tahun. Nah, saya tanyakan di sini bagaimana bagi anak-anak yang sejak lahir sama sekali tidak diberi ASI dengan alasan ASI tidak keluar ASI, ataupun ibu keburu hamil lagi di masa bayinya, sedangkan bayinya masih kecil. Itu dah. Apakah bisa di sini yang saya tanyakan, apakah bisa mengakibatkan stunting juga anak tersebut? Itu pertanyaan saya. Yang pertama ada 2, apakah saya lanjutkan apa satu ini dulu nih dokter? Untuk saya lanjutkan aja ya. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian Nggak aja Bu, nanti kalau saya lupa kan Mistari udah nyatet tuh. Saya tinggal tanya.
dilanjutkan aja yang pertanyaan kedua sekalian, Bu. Pertanyaan yang kedua, dokter, terima kasih. Nah, bagi anak yang mengalami stunting di masa kecilnya, setelah diatasi dan bisa kembali normal dan sehat kembali, apabila sudah menjadi dewasa dan anak tersebut berkeluarga, yang saya tanyakan anak perempuan sih, dokter J. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah ada indikasi untuk bisa melahirkan anak yang stunting juga? Terima kasih. Itu pertanyaan saya, ada 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama terkait ASI ya. Jadi saya mau disclaimer dulu nih. Nutrisi terbaik untuk bayi kurang dari 6 bulan itu adalah ASI. Gitu. Namun yang perlu digarisbawahi adalah apabila ada kondisi-kondisi yang menyebabkan pemberian ASI itu tidak optimal, baik dari faktor ibu maupun faktor bayi, ya kita bisa mempertimbangkan untuk pemberian susu formula, tetapi harus dengan konsultasi dulu ke dokter, seperti itu. Kenapa? Karena tadi balik lagi ke disclaimer-nya. Kenapa ASI itu paling baik? Karena ASI itu kan ada, kalau kita pernah baca itu kan ada yang namanya sekretori IgA, ya kan? Kemudian ASI itu juga kandungannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama bayi. Kemudian higienisnya juga pasti terjaga, ya kan? Apalagi kalau menyusu langsung, direct breastfeeding, kan higienisnya terjaga, nggak perlu nyuci botol, nggak perlu bikin, kan gitu. Nah itu, tapi kalau kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan dia tidak bisa, baik itu dari faktor ibu atau faktor bayinya, ya dipertimbangkan susu formula gitu. Makanya harus konsultasi dulu untuk pemberian susu formula. Nah, terkait dengan risiko stunting gitu. Terkait dengan risiko stunting, kalau pemberiannya itu adekuat dan sesuai dengan usianya dan tidak terjadi intoleransi, itu tetap bisa mencegah stunting. Tetapi pemberian susu formula itu harus sangat hati-hati sebenarnya. Harus sangat hati-hati. Kenapa? Karena mudaratnya banyak. Mudarat pertama mahal, ya kan? Nah, dibandingkan ASI kan ASI tinggal lep, begitu selesai. Nah, kalau susu formula harus beli kan keluar uang lagi, mahal mudaratnya. Yang kedua, higienisnya nggak terjaga, tidak bisa dijamin kebersihannya. Bukan susu formulanya ya yang ini, tapi proses pembuatannya kan. Nah, botolnya nanti dicuci sama mbahnya habis nyuci apa, nggak tahu. Atau habis dicuci diletakkan di raknya, ya kita nggak tahu. Atau pas udah bersih semua, tapi pas mau bikin, ya kan, kita cuci tangan, nggak sengaja botolnya ketemplokan lalat, ya, kita nggak tahu gitu. Jadi mudaratnya banyak. Itu yang terkait higienitasnya. Kemudian yang terkait intoleransi pada bayi, intoleransi pada anak. Kita tidak tahu bagaimana penerimaan susu formula, penerimaan saluran cernanya itu dengan pemberian susu formula. Jadi kalau memang ada halangan dengan pemberian ASI, ya solusinya pemberian susu formula. Kan nggak mungkin dipaksakan pakai ASI gitu. Tapi itu tadi harus benar-benar hati-hati gitu. Dan kalau adekuat, kemudian cukup nutrisinya, bisa tetap terhindar dari stunting. Karena stunting itu prosesnya panjang Ibu. Jadi tidak serta-merta sehari 2 hari langsung stunting gitu. Enggak. Tadi yang di awal kan dia
kondisi malnutrisi kronis disertai dengan infeksi berulang dan kurangnya stimulasi. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lupa saya apa ya? Bagi anak yang kami ulang ya. Bagi anak yang mengalami stunting di Oh iya sudah ingat Bu, sudah ingat ya. Kalau anak yang mengalami stunting di kecil pada saat kecil, kemudian dia sudah diintervensi sejak dini, kemudian sudah bagus gitu ya. Apakah kemudian ketika dia nantinya menjadi ibu, loh, pada saat hamil gitu ya, apakah berpotensi untuk melahirkan anak dengan yang stunting atau perkembangan janinnya terhambat gitu? Saya jawab tetap berisiko. Kenapa tetap berisiko? Bahkan yang tidak stunting pada saat kecilnya saja itu ketika hamil, kalau dia tidak adekuat nutrisinya pada saat hamil, itu juga sangat berisiko Bu. Gitu. Jadi karena itu tadi lingkaran apa ya, kalau setan kan kasihan ya, lingkarannya itu tadi itu kan terus menerus tuh. Jadi kalau kecil udah oke. Nah pada saat remaja ternyata si anak ini takut gemuk. Kan ada kan sekarang remaja-remaja zaman now itu kan harus menjaga berat badannya, terus takut gemuk tapi dia makannya nggak teratur nih, makan nggak teratur, apa-apa nggak mau gitu kan. Nah berarti kan ada risiko terjadi malnutrisi pada remaja. Ada pembahasan malnutrisi pada remaja di mana kalau pada anak atau bayi itu kan kelihatan Bu, karena dipantau ya tiap bulan gitu. Kalau pada remaja nggak kelihatan, tahu-tahu dia anemia, tahu-tahu pada saat hamil pucat, pada saat hamil lemes. Nah itu berisiko. Makanya kalau di FKTP biasanya kalau ibu-ibu hamil itu diukur tuh lingkar lengan atasnya, namanya lila kan. Nah nanti biasanya kalau dia masih terlalu kurus atau kemudian dia terdeteksi anemia, nah intervensi kayak pemberian tablet penambah darah, asam folat gitu-gitu harus sangat dipantau gitu. Jadi tetap berisiko, bukan karena stuntingnya pada saat kecil kemudian sudah diperbaiki, tapi memang risiko stunting itu berjalan terus gitu. Begitu Ibu. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Di kolom chat ada yang nanya kayaknya. Ya, monggo dokter untuk bisa langsung jawab. Susah makan, ada tips atau trik? Ya, jadi susah makan itu kan masalah bersama ya. Jadi penyebabnya banyak. Kita harus cari dulu penyebabnya apa gitu. Nah, ada beberapa penyebab yang dan biasanya case by case ya. Jadi tidak bisa dipukul rata gitu. Cuma secara umum ada beberapa penyebab. Yang pertama variasi biasanya masalahnya. Masalah di variasi. Sebelum kita lari ke penyakit ya, masalah di variasi. Variasi makannya kurang makanan rasanya kurang enak. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada yang punya masih MPASI nih ya, kalau mau ngasih harus dirasain dulu ya. Kalau bapak ibu aja ngerasainnya rasanya kayak hambar ya, terus dikasihkan ke anaknya, ya anaknya nggak mau. Jadi variasi rasa, variasi makan itu berpengaruh terhadap anaknya susah makan atau tidak. Kemudian yang kedua terkait lingkungan. Kan di salah satu aturan pemberian makan itu kan lingkungannya harus tenang, tidak terdistraksi. Nah, bisa saja susah makannya itu karena adanya distraksi di sekitarnya. Kakaknya lagi main, ya kan, adiknya disuapin, ya adiknya kadang malas makan. Atau mungkin lagi rame banget di situ,
banyak orang-orang dewasa ngobrol, nah itu bisa juga menyebabkan susah makan. Tapi memang harus dicari dulu case by case, jadi tidak bisa dipukul rata. Kemudian makan banyak, aktif tapi berat badan naik tapi nggak maksimal. Nah ini terkait berat maksimal, saya tidak bisa menjawab berat badannya itu bagaimana. Kenapa? Tadi di awal, yang namanya menilai pertumbuhan itu harus berdasarkan trennya seperti apa. Itu yang pertama, harus trennya naik nih. Tadi Ibu bilang nih, naik tapi tidak maksimal. Tidak maksimalnya yang kayak gimana? Tidak seperti teman-temannya. Balik lagi, anak itu beda-beda. Wah, anak tetangga kok umur segini gemuk, anak saya kok kurus. Tidak bisa kita menilai itu kurus atau tidak kalau tidak diplotkan. Prinsipnya itu harus diplotkan. Makanya tadi kan saya nanya, nih ibu-ibu nih, bapak-bapak yang di sini, ada yang punya balita, anak 5 tahun ke bawah, coba angkat tangan. Ada nggak yang masih pakai buku KIA-nya buat ngeplotin? Paling jarang. Karena berdasarkan surveinya kayak gitu tadi. Jadi harus diplotkan. Kita bisa bilang, wih anaknya kurus nih. Kita harus plotkan dulu. Dan kayaknya gizinya kurang deh gitu. Nggak bisa ngomong kayak gitu hanya dengan kayaknya atau cuma melihat dari luar. Nanti jadinya netizen sulit. Nah, jadi harus diplotkan di kurva pertumbuhan. Kalau memang di kurva pertumbuhan itu dia terjadi faltering, terjadi pertumbuhan yang tidak normal, nah baru kita intervensi. Dan tidak bisa hanya dengan 1 kali pengukuran, karena pertumbuhan yang tidak normal atau faltering itu bisa terjadi di kurva manapun. Di kurva hijau, di yang warnanya hijau itu kalau buka kan ada hijau ya. Di kurva hijau bisa nggak terjadi pertumbuhan yang tidak normal? Bisa, karena pada prinsipnya adalah trennya tadi. Kalau trennya tidak bagus, tidak linier, tidak mengikuti garis, menjauhi garis atau memotong garis, ya berarti dia pertumbuhannya tidak normal di titik manapun di situ. Gitu. Nah begitu ya. Solusinya harus diplotkan dulu, Bu. Terapi pencegahan khusus untuk anak stunting. Nah itu tadi. Untuk mencegah stunting harus diawali dari sebelum hamil. Jadi buat yang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di sini, siapa tahu yang mau ada program hamil lagi ya kan, bikin adik buat anaknya gitu, nah, harus di screening dulu, cek anemianya, ya kan. Nah, screeningnya biasanya bisa ke dokter kandungan, bisa ke dokter penyakit dalam. Tapi kalau mau program hamil ya sebaiknya ke dokter kandungan. Kalau ke saya nanti tidak susah. Saya tak ngurusin nanti aja kalau udah lahir gitu. Jadi screening dulu yang pertama. Screening, oh nih oke nih gitu. Kalau dia masih HB-nya kurang, terindikasi dia anemia, minum tablet penambah darah dulu pada waktu program hamil itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya untuk mencegah biar tidak stunting, ya jangan, kan kalau di programnya Kementerian Kesehatan itu kan hamil yang direncanakan, ya kan, selalu bilang yang direncanakan itu berarti kenapa, biar si nutrisinya terpenuhi gitu, jangan tiba-tiba hamil aja. Jadi hamil yang direncanakan. Nah kemudian setelah sudah kan nih hamil nih, sebelum hamil nih udah hamil. Nah pada saat hamil selalu ANC, ya kan, ANC rutin. ANC itu tidak serta-merta cuma melihat, oh iya bayinya gerak-gerak, ya jangan. Harus dilihat kenaikan berat badannya, karena kan nanti berhubungan dengan perkembangan janinnya itu. Kemudian harus konsultasi terkait nutrisinya. Nutrisinya harus yang adekuat. Gitu. Jadi ANC itu tidak
Ayo dok, ayo di USG aja dok, jangan, harus kalian konsul nutrisi. Nah setelah hamil, ya kan, terus melahirkan. Nah pada saat melahirkan itu, yang pertama ya biasa ya, perawatan esensial bayi baru lahir. Jadi diberikan hepatitis B, vitamin K, kemudian diinisiasi menyusui dini. Kalau harus ASI, jadi dan yang masalah ASI nih, ASI itu harus kerjasama dua belah pihak ya, sponsor sama co-sponsor. Jadi suami sama istri itu loh, harus kerjasama kedua belah pihak. Ibunya pengennya ASI, tapi bapaknya anaknya rewel dikit dilelepi susu formula, susu formula baik ya, berarti kan ya tidak bekerja sama. Jadi ASI eksklusif itu harus kerjasama dua belah pihak, si yang sponsornya sama si ibunya itu gitu. Jadi harus komitmen dari awal, daripada saat sebelum hamil ini anak berkomitmen harus ASI eksklusif nih gitu. Nah kemudian ASI eksklusif, kemudian MPASI harus adekuat sampai kayak gitu, dan dipantau pertumbuhannya. Bisa cerita terus nggak selesai ya, lanjut aja. Mana nih? Oh ya, mungkin itu ya, karena belum ada yang nanya lagi. Ada yang mau nanya lagi enggak ya? Oh ini ada lagi ternyata. Bentar. Mengukur berat ideal itu tinggi badan dikurangi 110 berat ideal. Dan tidak punya buku. Bagaimana caranya? Makasih. Oh ya, mengukur berat badan ideal. Ini maksudnya tidak punya buku, mungkin buku KIA kali ya. Iya bener ya, buku KIA ya. Kalau tidak punya buku KIA, Bu Seta. Nah kalau tidak punya buku KIA, Bu, download aja Bu, namanya kurva pertumbuhan WHO, standar growth chart WHO ya. Nanti coba deh saya share ke yang Mistari deh, kan yang bun saya Mistari, nanti saya share kurva pertumbuhan WHO. Nah, diplotkan di situ. Kalau 110 dikurangi berat badan itu kan estimasi saja ya, tapi kan kita ini di Sragen loh, sinyalnya kenceng, ya kan? Makanya kecuali kalau kita di pegunungan bintang gitu ya, di sana gitu. Padahal di sana aja disuplai terus tuh sama pemerintah pusat. Katakanlah di sinyalnya jauh lah gitu, yang susah mendownload dan sebagainya. Ya itu hanya untuk estimasi cepatnya saja. Tapi kalau kita pengen benar-benar tahu nih sesuai usia, download saja, gratis kok. Nanti coba saya bagikan ya, saya carikan satu paket gitu, 0 sampai 2, 2 sampai 5. Nanti saya bagikan. Kalau ada fasilitasnya ngapain Bu pakai estimasi? Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanya? Enggak ding, saya kembalikan ke moderator. Oh dokter, ini ada yang bertanya dari Ibu Herlina. Beliau menanyakan, apakah stunting hanya terjadi pada keluarga yang memiliki kondisi ekonomi buruk? Sebab sebagian masyarakat terkadang berpikir demikian. Jadi mohon pencerahannya. Kemudian yang kedua adalah apa saja dampak dari stunting untuk perkembangan anak, sebab tadi yang baru dijelaskan masih seputar dampak fisiknya saja. Itu pertanyaan dari Ibu Herlina. Dokter, terima kasih. Yang pertama, apakah bisa hanya menyerang yang sosial ekonominya rendah gitu ya? Jawabannya tidak. Stunting itu bisa mengenai semua lapisan. Bahkan saya pernah ketemu bapak ibunya itu pendidikannya oke, pekerjaannya oke, rumahnya di apartemen, mampu. Anaknya gizi kurang. Jadi dan gizi kurang nanti dia bisa berkembang jadi stunting kalau tidak segera diintervensi kan gitu. Jadi memang kalau di penelitian antara negara yang berkembang dengan negara maju, angka stuntingnya
jauh lebih tinggi negara yang berkembang atau negara yang pendapatannya menengah ke bawah itu. Tapi bukan arti yang sosial ekonominya rendah itu pasti stunting dan yang kaya tidak stunting. Oh jelas tidak. Terkait pengetahuan gitu. Terkait pengetahuan. Dan yang dinamakan makanan bergizi itu kan tidak harus mahal. Buktinya beberapa kali saya ketemu anaknya tenaga kesehatan, kurang apa coba? Mampu. Ya kalau mobilnya ada beberapa dan rumahnya bagus itu kan mampu ya. Tapi anaknya berat badannya kurang gitu. Bahkan cenderung faltering beberapa bulan lagi gitu. Ya tadi yang paling baru sih saya yang dapat itu, bapak ibunya pendidikannya oke, dari luar negeri bahkan ayahnya, hidupnya di apartemen di kota besar, anaknya gizi kurang, ancaman gizi buruk. Kalau itu kan jelas bukan karena sosial ekonomi, bisa jadi karena pengetahuan itu. Makanya ada yang pernah bilang kalau menjadi ibu itu harus mengurangi egonya sendiri untuk kebaikan anaknya, kan gitu. Maksudnya egonya sendiri gimana? Contohnya, anaknya masih ASI eksklusif, ya kan? Tapi anaknya ternyata gizi buruk karena satu dan lain hal. Dan dari dokternya mungkin sudah dilakukan beberapa cara, dan cara terakhir adalah dengan menggunakan formula tinggi kalori atau high kalori formula. Ibunya kekeh nggak mau nih, saya pokoknya pengennya ASI eksklusif dan lain sebagainya. Loh, itulah yang namanya harus mengurangi ego untuk kebaikan si anak gitu. Yalah susahnya jadi ibu kan itu, banyak ego-egonya atau kadang mendengarkan netizen julid, ini nggak pakai ASI eksklusif bu gitu. Nah itu kan ya kan pasti ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak pakai ASI eksklusif. Kalau untuk kebaikan anaknya, karena tadi satu dan lain hal, contohnya anaknya penyakit jantung bawaan atau jantung bocor, dimana kalau pakai ASI eksklusif itu ngos-ngosan mau naikin berat badannya, harus diberikan high kalori formula sesuai dengan dosisnya atau formula tinggi kalori sesuai dosisnya. Terus kemudian ibunya dengerin netizen julid, ibu anaknya nggak dikasih ASI eksklusif nanti nggak sakit loh. Lawang anaknya aja PJB kok, masa harus pakai ASI eksklusif sampai anaknya kurus banget gitu. Jadi ada kondisi-kondisi yang memang itu harus harus kita kurangi egonya sebagai orang tua. Tapi ya kembali lagi, ASI itu adalah yang terbaik, tapi pada kondisi-kondisi tertentu ada indikasi-indikasi medis yang memang bisa dipertimbangkan untuk diberikan ASB seperti itu. Itu ya, tadi pertanyaannya satu ya, Miss ya. Di mute Mas ya. Bentar. Tadi pertanyaannya ada dua, tapi saya lupa lagi. Ya, saya bacakan ya Dok ya. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja dampak stunting? Oh iya betul. Duh, maaf ya, saya kebanyakan ngomong jadi lupa saya. Dampak stunting. Jadi tadi kan ini ya, saya bilang perkembangannya jadi bermasalah. Nah, kalau Ibu pertanyaannya adalah terkait otaknya kayak gimana sih, kan gitu ya, kalau yang ditanyakan tadi sepertinya ya. Nah saya izin share screen nih beberapa tadi sebenarnya udah saya bahas, tapi ini saya share screen, saya ambil ini dari Dr. Henry. Dr. Henry itu dia konsultan saraf anak. Mana share screen-nya? Bentar ya Bu, share screen. Loh kok hilang? Oh ini
Sudah kelihatan ya? Nah, iya monggo. Nah ini kan, bentar, ini Bu di ini aja. Ini yang tadi malam. Kasih Bu. Nah ini volumenya kan 80%. Kalau dia terjadi stunting di sini, berarti dia kan tidak mencapai 80% nih, ya kan? Nah kalau pertanyaannya tadi apa saja, ini sudah tadi. Nah, nih. Jadi kalau dia itu terjadi malnutrisi, akan terjadi kerusakan fungsi dan struktur di otak. Nah, kerusakan dan fungsi dan struktur tadi apa saja? Dia bisa kerusakan jaringan, kemudian terjadi perlambatan pertumbuhan, kemudian dia bisa terjadi kelainan pembelahan. Jadi sel otak itu kan dia membelah nih. Kemudian nih yang paling penting, dia akan mengalami penurunan neurotransmitter. Jadi neurotransmitter itu semacam jaras-jaras jaras-jaras di otak yang berkomunikasi satu sama lain gitu. Nah ini dia berkurang nih sinapsnya sama neurotransmitternya, nanti ada gambarnya. Kemudian dia mengalami juga penundaan dari mielinisasi. Jadi mielinisasi itu perkembangan dari sel otaknya itu dia lebih lama gitu. Kemudian ini kalau dari otaknya ya. Nah ini. Jadi perkembangan kognitifnya, kecerdasannya itu kalau pada anak yang kekurangan energi protein, nah ternyata dia ini menurun perkembangan kognitifnya, perkembangan kecerdasannya menurun. Nah ini dari penelitian kan kelihatan. Kemudian ini enggak usah. Ini yang di Indonesia nih. Nah ini stunting dengan malnutrisi. Stunting dengan malnutrisi dan malnutrisi dengan tingginya yang normal, yang tidak pendek, itu kerusakan otaknya sama. Jadi kerusakan otak itu bukan terus kemudian anaknya tiba-tiba nggak sadar, kejang, itu bukan. Jadi kerusakan otak itu bisa saja dia tadi neurotransmitternya, jaras-jaras otaknya, sehingga kecerdasannya menurun gitu. Yang harusnya dia istilahnya nilainya katakanlah bisa 9, karena dia stunting, nah nilainya cuma 6, nilainya cuma 5 gitu. Nah ini yang dari gambaran ini, gambaran CT scan MRI-nya. Nah ternyata otak pada anak yang kekurangan nutrisi itu dia lebih kecil dibandingkan yang nutrisinya bagus gitu. Nah ini dia lebih kecil nih dibandingkan yang nutrisinya oke gitu ya. Nah terus perkembangan ininya apa, permasalahannya gitu. Ya kalau dia karena yang rusaknya itu tadi jaras-jarasnya, bisa jadi dia perkembangannya tadi kognisinya kurang bagus, atau bisa jadi nanti perkembangannya terhambat atau terlambat. Jadi yang harusnya katakanlah dia sudah bisa ngomong 2 kata, 3 kata, dia belum bisa ngomong. Itu harusnya yang dia sudah bisa mulai merambat, dia lebih lambat. Bisa seperti itu. Tapi kalau jangka panjangnya kognisinya, jadi mungkin pada waktu di sekolah ngantukan, tidak semangat gitu ya. Tapi zaman sekarang banyak yang ngantukan karena main game gitu. Jadi resiko-resiko itu, terus fokusnya tidak
tidak bisa fokus lama, jadi gampang teralihkan pada saat belajar gitu. Itu resiko-resiko yang terjadi pada perkembangannya gitu ya Bu. Kalau yang gambar-gambar kayaknya saya mana ya. Silakan. Tadi itu pertanyaan kedua ya? Ya, tapi di sini masih ada beberapa pertanyaan. Udah selesai kayaknya waktu saya. Oh gitu ya? Saya udah tahu. Begitu, iya, karena memang ini mengingat waktu juga. Ini nanti memang ada dari juga yang akan menyampaikan materi, dan kita sekarang sudah lebih dari jam 10:30 gitu Dok. Ini oh ya nggak apa-apa ya, saya cuma mau membagikan yang tadi janji saya yang gambar itu, yang tadi kan ibunya nanya ya terkait otaknya kayak mana gitu, cuma satu gambar tok ya. Ini nah ini jadi kelihatan ya. Nah ini yang namanya ini sel-sel dan percabangan sel otak. Jadi kalau makin banyak dia kan makin cepat tuh Bu menangkap sinyal-sinyal itu ya, namanya neurotransmitter dan sinaps gitu. Kalau bayi baru lahir itu jarang-jarang nih, namanya baru lahir kan baru belajar, jarang-jarang lah. Kalau nutrisinya cukup, stimulasinya cukup, jadi nggak cuma nutrisi tok ya, harus distimulasi. Nah ini banyak nih jaras-jarasnya, sinapsinya, kabel-kabel ini penuh gitu loh. Jadi dikasih pelajaran gitu langsung nyantel gitu. Itu kalau nutrisinya cukup, stimulasinya bagus. Nah, yang di sebelah kanan ini nutrisinya kurang, kasih sayangnya kurang, stimulasinya ya kurang, ya digeletaknya top, pokoknya nanti hidup wae gitu. Nah, itu ini jadinya kayak bolong-bolong. Jadi kalau dikasih pelajaran gitu rada suwe sithik gitu. Nah, itu perbedaannya kalau terkait malnutrisi dan stunting untuk perkembangan sel-sel otaknya. Begitu Miss, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, Dokter. Habis waktunya. Ini memang ada beberapa yang di chat, memang ada pertanyaan. Insya Allah ini nanti akan saya catat, kemudian saya chat ke dokter privat gitu, boleh nggih? Jadi boleh. Nanti ini sambil nanti materi kedua, enggak apa-apa saya ketik-ketiknya aja. Iya, terima kasih dokter atas pengertiannya.